Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video kali ini kita akan bahas teori model atom. Nah, ini memang secara teori, hanya secara teori aja, karena memang model atom yang sebenarnya itu sampai sekarang juga manusia belum bisa melihat model aslinya. Karena berdasarkan percobaan-cobaan dan penelitian, maka manusia tersebut menyusun suatu teori, menyusun suatu asumsi model atomnya dengan teorinya, dengan berdasarkan percobaan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, model atom, teori model atomnya ada 4 ya, yang ditemukan oleh penemu-penemu terkenal itu ya. Yang pertama itu model atom yang ditemukan oleh namanya Dalton ya, model atom Dalton. Pada model atom Dalton ini dikemukakan berdasarkan 2 hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Apa itu hukum kekekalan massa? Bahwa massa zat itu tidak akan berubah baik sebelum maupun sesudah reaksi kimia ya. Jadi massa zat tidak akan berubah, tidak akan berkurang, kekal baik sebelum ataupun sesudah reaksi kimia. Dan hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsurnya itu tetap ya. Kemudian ada 3 asumsi pokok dalam teori model atom Dalton, yaitu setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan, yang disebut atom. Selama mengalami perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Jadi ini sudah masuk ke dalam suatu reaksi kimia, bahwa atom itu merupakan partikel yang terkecil ya. Atom merupakan partikel yang terkecil yang menyusun suatu atom dan tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur yang berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya berlainan. Jelas kalau unsur yang lain atom-atomnya akan berlainan, tapi kalau pada unsurnya sama, di dalam unsur sama tersebut, atom-atom tersebut ini disebutkan memiliki massa yang sama. Tetapi dalam perkembangannya penelitian kimia ditemukan suatu isotop. Isotop itu yang atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tapi nomor massanya berbeda. Jadi sudah ada perubahan dari teori yang ditemukan oleh Dalton ini. Kemudian dalam senyawa kimia, atom-atom dari suatu unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana. Jadi atau kata lainnya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah sederhana dan bulat ya. Kemudian yang kedua adalah model atom Thomson. Model atom Thomson ini dianalogikan seperti sebuah roti kismis, di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagikan kismis dalam roti kismis. Karena muatan positif dan negatif bercampur jadi satu dengan jumlah yang sama. Ya, ini muatan positif dan negatif itu jumlahnya sama. Jadi dalam teori atom model Thomson itu atomnya adalah netral atau seimbang antara muatan positif dan negatif, di mana muatan atom itu totalnya 0 ya, dan elektronnya tersebar merata seperti kismis. Jadi seperti bulat ya, elektronnya menyebar merata dan diimbangi oleh muatan positif, jadi netral nanti. Seperti ini gambarnya ya. Jadi ini ada elektron-elektron dan ini adalah muatan positif, di mana jumlah elektron dan jumlah muatan positifnya sama. Baik, kemudian model atom Rutherford ini terus berkembang lagi, dilakukan penelitian oleh Rutherford ya, di mana unsur-unsur yang memancarkan sinar itu disebut unsur radioaktif. Memang pada waktu Rutherford tersebut ditemukan unsur
uranium ya, di mana unsur uranium itu secara spontan itu bisa memancarkan sinar. Nah, karena unsurnya radioaktif, maka sinarnya yang dipancarkan juga dinamai sinar radioaktif. Itu penelitian-penelitian pertama yang dilakukan oleh Rutherford menemukan sinar radioaktif dari unsur uranium. Jadi setelah itu maka ditemukan 3 macam sinar radioaktif, yaitu sinar alfa yang bermuatan positif, sinar beta yang bermuatan negatif, dan sinar gamma yang tidak bermuatan atau netral. Kemudian Rutherford melakukan eksperimen ya dengan menembakkan sinar alfa yang bermuatan positif tersebut ya pada plat emas yang sangat tipis. Hasilnya bagaimana? Ternyata setelah ditembakkan itu ada 3 poin pokok yang kita perhatikan. Yang pertama, penembakan pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Jadi langsung sinarnya tembus ya. Yang kedua, partikel alfa mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Jadi sinar yang kedua belok ya, belok. Jadi sinar pertama tembus, lurus tembus, sinar kedua belok. Kemudian yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif ya. Jadi intinya positif, sinar alfanya juga positif. Jadi pas percobaan yang ketiga ini ternyata sinarnya dipantulkan ya, positif sama positif kan tolak menolak, akhirnya dipantulkan kembali pas kena intinya ya. Atau teori Rutherford ini mengungkapkan teori atom modern yang dikenal sebagai model atom Rutherford ya, dimana disimpulkan ya yang A itu atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif ya, jadi intinya yang positif tadi. Kemudian yang kedua, elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Nanti kita jelaskan kenapa disusun teori-teori tersebut. Kemudian semua proton terkumpul dalam inti atom. Proton itu yang bermuatan positif tadi yang disebut proton, itu terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif ya, karena memang protonnya bermuatan positif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong ya, jadi jelas ada ruang kosong. Hampir semua massa atom tersupport pada inti atom yang sangat kecil. Jari-jari atom sekitar 10⁻⁻10, sedangkan jari-jari inti atom sekitar 10-15. Jadi ada ruang kosong antara proton dengan elektronnya ya. Kemudian jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral ya. Jadi selalu bersifat netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Proton positif, elektron negatif, jumlah positifnya sama dengan jumlah negatifnya, maka akan bersifat netral. Nah, seperti inilah gambaran model atom yang ditemukan oleh Rutherford, yang mana di sini itu ada inti ya, di tengah itu yang berwarna merah ini ada intinya. Nah, ini ada ruang kosong, kemudian inti ini dikelilingi oleh elektron yang menyebar ya. Nah, ini ada ruang kosong. Nah, sekarang tadi kan ada penembakan sinar alfa yang ditembakkan pada plat emas. Seperti ini gambarnya. Nah, ini sinar itu ditembakkan melewati ruang kosong sehingga sinar itu lurus. Ini percobaan yang pertama tadi. Kemudian percobaan yang kedua, nah, sinarnya dibelokkan karena hampir saja menembak mengenai inti atom ya, dibelokkan karena tadi sinarnya alfa yang bermuatan positif dan inti juga bermuatan positif, maka dibelokkan. Kemudian yang ketiga, ternyata pas
tembakan itu pas mengenai inti atom, maka akan dipantulkan kembali, ya. Jadi sinar alfanya positif, inti atom positif, maka sinarnya akan balik atau dipantulkan. Itu percobaan tadi yang ditembakkan pada plat emas. Kemudian ada penyempurnaan lagi dalam model atom Rutherford disebutkan oleh Bohr, ya. Maka teori atom tersebut namanya model atom Rutherford-Bode, karena Bode itu menyempurnakan teori atom Rutherford. Jadi dalam teori atom yang terakhir ini ada sumbangsih dari kedua peneliti, yaitu sumbangsih dari Rutherford dan sumbangsih dari Bohr, di mana teorinya dapat diterangkan sebagai berikut ini. Yang pertama, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner, artinya tidak memancarkan energi. Jadi ada kulit-kulit atom atau kulit lintasan atau tingkat-tingkat energi. Kemudian yang kedua, kedudukan elektron dalam kulit-kulit tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seorang yang berada pada anak tangga. Seseorang hanya dapat berada pada anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tetapi ia tidak mungkin berada di antara anak tangga tersebut. Ya, jadi elektron-elektron tersebut sudah memiliki tempat-tempat pada tingkatan energi masing-masing, atau disebut kulit elektron masing-masing. Elektronnya sudah menempati pada kulit atau tingkat energinya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini ada kulit atom yang pertama, ini disebut kulit N atau kulit yang pertama. Kulit yang kedua atau N sama dengan 2, kulit yang ketiga N sama dengan 3, dan kulit keempat N sama dengan 4. Nah, itu gambaran kulit atom ini. Jadi ada inti atom yang terdiri dari proton, kemudian kulit-kulit atom ini atau disebut dengan orbit juga bisa, di mana orbit ini adalah merupakan tingkatan energi, ya, atau lintasan elektron di dalam mengelilingi inti atom. Dan ini elektronnya, elektron pada tingkat kedua. Di sini tingkat pertama, kedua, 3, dan 4. Ini nanti untuk mengenai kulit-kulit atom ini ada pembahasan sendiri, karena memang ini lebih detail lagi nanti dibahas untuk video yang lain, ya. Mengenai kulit-kulit atom ini ada subkulit juga, ada subkulit, ada kulit, kemudian ada spin, ya. Nanti kita bahas untuk video yang lain. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan saya mengenai teori model atom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.